Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi soleh-soleha. Kenapa lu semua udah pada sarapan? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ya. Oh iya, kemarin lupa dengar kelas 8 ini ada field trip ya, jalan-jalan. Gimana kemarin? Bahagia? Seru? Senang? Ada yang capek? Nah, kalau walaupun capek, tapi sebagai peserta didik semuanya harus siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Anda lihat bangkunya depan, belakang, kiri dan kanan. Apakah masih ada sampah di bawah? Silakan diambil. Coba lihat bangkunya depan belakang, silakan diluruskan terlebih dahulu. Sudah? Sudah bisa dilanjutkan? Sudah. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak. Kenapa kira-kira kepada bisa nggak hadir? Karena kecapean. Berarti yang sekolah ini semuanya soleh-solehan ikutan tangguh berarti ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, agar semuanya bisa bersemangat, Bapak minta semuanya untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya duduk lagi. Nah, sesuai dengan disampaikan sama Miss Evi tadi, hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang wawasan Nusantara. Ada terlihat sampai ke belakang tampilan yang Bapak tulis? Terlihat? Oke. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu memiliki topik tentang melawan keutuhan bangsa dan negaraku. Sebelumnya semuanya sudah menyiapkan buku cetak dan buku catatan di atas meja. Silakan dikeluarkan buku cetak dan buku catatan beserta alat tulisnya di atas meja terlebih dahulu.
bangsa dan negaraku. Nah, di mana pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar murid mampu mengidentifikasi dan menjelaskan definisi wawasan Nusantara dengan tepat. Yang kedua, murid mampu menguraikan tujuan dan landasan wawasan Nusantara secara sistematis. Yang ketiga, murid mampu menilai arti penting murid mampu menganalisis kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, murid mampu menilai arti penting wawasan Nusantara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira Anda semua mengerti dengan maksud topik kita pada hari ini? Insya Allah semuanya pada mengerti ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk alur pembelajarannya, yang pertama yaitu adalah kita sedang berada di dalam fase pembukaan, di mana pada fase pembukaan ini nanti akan ada beberapa pertanyaan pemantik. Kemudian tadi Bapak juga sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, dan yang ketiga nanti juga ada instrumen tugas. Nah, untuk instrumen tugas ini nanti Ananda semua akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil, yang dimana pembagian kelompoknya, dimana kelompok 1 akan membahas tentang definisi wawasan Nusantara, kelompok 2 akan membahas tujuan dan landasan wawasan Nusantara, kelompok 3 akan membahas tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir kelompok 4 akan membahas arti penting wawasan Nusantara. Nah, sebelumnya di kelas ini sudah pernah dibagi kelompok oleh miss-miss yang lainnya? Belum atau sudah? Sudah, tapi sudah lupa. Nah, nanti kita bagi lagi ya. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Adanya nanti kegiatan refleksi atau tanya jawab interaktif dan juga kesimpulan. Nah, sekarang semuanya silakan amati tayangan yang ada di peta, yang ada di depan tulis tersebut. Ada jelas sampai ke belakang tayangannya itu apa isinya? Apa isinya? Peta Indonesia. Nah, sekarang silakan amati gambar ini selama 10 detik terlebih dahulu. Silakan semuanya mengamati ke depan. Kira-kira gambarnya jelas kan? Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Nah, sekarang berdasarkan gambar di slide sebelumnya, siapa yang bisa menjawab mengapa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau bisa tetap menjadi satu negara? Silakan, yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Rafif, bisa Rafif? Siapa Rafif? Kenapa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau bisa menjadi satu negara? Karena, coba silakan diamati lagi. Nah, benar sekali, karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika setiap daerah di Indonesia hanya mementingkan kepentingannya sendiri? Yang pertama tentu timbulnya adanya konflik, kemudian adanya perpecahan yang membuat kita menjadi terpecah belah. Nah, sampai di sini semuanya mengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke refleksi awal, Bapak minta Anda semua untuk melihat tayangan video berikut. Silakan diamati dan dicermati karena nanti ada 2 pertanyaan di sana. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini.
Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan kebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, semuanya tadi ada melihat video yang di depan? Ada. Nah, sekarang silakan berdasarkan video tadi, kira-kira mengapa wawasan Nusantara itu penting untuk kita pelajari? Oke, tadi di tayangan videonya itu dibahas tentang konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Adanya perpecahan karena adanya tindakan yang justru saling menghina perbedaan tersebut. Nah, kira-kira mengapa kita itu penting untuk mempelajari wawasan Nusantara? Agar apa? Agar kita tidak terpecah belah. Yang caranya itu dengan cara saling menghargai dan menghormati. Apanya kita hormati? Apa tadi? Ada suku, ada agama, ada ras, dan juga adanya antar golongan. Nah, yang kedua, kira-kira bagaimana seharusnya sikap dan peran kita sebagai warga negara, terutama Anda semua sebagai peserta didik dalam menjaga keutuhan NKRI? Apa kira-kira sikap dan peran Anda sebagai warga negara agar kita ini tetap bersatu? Menghargai, kemudian tidak menjelek-jelekan. Oke, lanjut. Sekarang Anda semua akan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok kecil. Maunya itu seperti apa pembagiannya? Hitung berdasarkan angka atau sudah punya teman-teman sesuai dengan kelompoknya? Sudah punya? Sudah. Nah, kalau sudah punya silakan duduknya per kelompok sebanyak 4 kelompok ya. Kelompok 1 di bagian kiri Bapak, kelompok 2 di bagian tengah, kelompok 3 bagian kanan, di kelompok 4 di bagian tengah di belakang. Silakan pindah duduknya itu berkelompok. Bapak beri waktunya itu selama 1 menit dari sekarang. Silakan diputar mejanya, duduknya saling berhadapan-hadapan.
semuanya? Halo. Halo. Sudah berkelompok, silakan kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 perhatikan ke depan. Kelompok 1 itu kasusnya ada konflik antara dua kelompok siswa dari suku yang berbeda. Silakan dipahami. Kelompok 1 di bagian depan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 di paling belakang. Nah, silakan dipahami kasusnya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kalau perlu silakan dicatat poin-poinnya di buku. Kelompok 1 berarti itu masalahnya adalah konflik dua kelompok siswa dengan suku berbeda. Kelompok 2 itu penyebaran berita hoax. Ya. Kelompok 3 remaja lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya Indonesia. Dan yang keempat, maksudnya budaya asing melalui globalisasi. Silakan dicatat poin-poin pentingnya. Ya, tidak perlu juga semuanya dicatat ya, hanya poin-poin pentingnya saja. Kayak kelompok 1 konflik dua siswa berbeda, kelompok 2 berita hoax, kelompok 3 budaya luar, kelompok 4 globalisasi berarti. Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Nah, lanjut. Untuk pertanyaan diskusinya itu, silakan diperhatikan ke depan. Kelompok 1 itu menjawab pertanyaan tentang identifikasi dan jelaskan definisi wawasan Nusantara dengan tepat. Kelompok 2, tugasnya uraikan tujuan dan landasan wawasan Nusantara secara sistematis. Kelompok 3, silakan analisis kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, tuliskan arti penting wawasan Nusantara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai di sini paham dengan pertanyaan diskusinya? Paham? Oke, silakan dicari jawabannya itu berdasarkan diskusi kelompok dari sumber-sumber yang ada seperti buku cetak. Bapak beri waktunya sampai jam 9.00, berarti ada sekitar 13 menit lagi.
silakan kelompok 1 perwakilan anggotanya berdiri saja di tempatnya, kemudian bacakan hasil jawaban dari diskusinya tadi. Silakan perwakilan kelompok 1. Satu aja berdiri bacakan. Yang lain tolong suaranya, silakan dengan teman-teman dulu. Bacakan jawaban tentang soal satu, yaitu identifikasi dan jelaskan definisi wawasan dan peserta. Jawabannya yaitu wawasan itu mempunyai arti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, yang berarti wawasan Nusantara itu cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jawaban dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Nah, dari jawaban kelompok 1 tadi, silakan diperhatikan ke depan. Di situ ada definisi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Maksudnya di sini Indonesia itu kan beragam. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Nah, dari situ kita itu seharusnya tetap bersatu walaupun berbeda-beda kewilayahannya. Kemudian hal ini menjadi landasan yang menekankan bahwasannya Indonesia adalah satu kesatuan, yang menekankan bahwa Indonesia merupakan kesatuan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sekarang silakan diskusi dari kelompok 2 dibacakan dari tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan dari tujuan dan landasan wawasan Nusantara secara sistematis. Tujuannya adalah bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia sehingga memiliki kepribadian yang dapat mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Itu saja, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Lanjut pada kelompok 3, silakan perwakilan anggota kelompoknya bacakan hasil diskusinya. Mana kelompok 3? Ulang lagi kelompok 3, silakan ulangi salamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi wawasan Nusantara itu yang mampu menjaga setiap budaya memiliki ciri khas yang dapat dibanggakan. Dengan merasa kan begitu kita tahu Indonesia punya hal itu. Kelompok lain diharapkan tidak ada suara. Ada kita generasi muda menjaganya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari jelaskan arti penting wawasan Nusantara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawaban dari kelompok 4 adalah wawasan Nusantara menjadi dasar panduan bagi bangsa Indonesia untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga bangsa Indonesia mampu menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan yang
Apakah semuanya sudah mulai mengerti apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Coba perwakilan kelompok 2. Coba perwakilan kelompok 2, coba ulangi lagi apa tadi tujuan wawasan Nusantara. Tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia sehingga memiliki kepribadian yang dapat mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Nah, jadi berarti kita itu harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, Bapak ulangi dari awal, yaitu definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian, adapun tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 2, yaitu adanya tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga kekuatan eksternal memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan menjamin keamanan wilayah dari ancaman luar. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ada yang tahu apa perbedaan antara internal dan eksternal? Coba siapa yang tahu apa perbedaan internal dan eksternal? Ya, silakan. Internal itu adalah sesuatu yang dari dalam, sedangkan eksternal sebagai dari luar. Ya, internal berarti adalah sesuatu yang berasal dari dalam, dan eksternal itu berasal dari luar. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasannya tujuan wawasan Nusantara ialah agar terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sesuai dengan jawaban Bapak? Sesuai. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3. Landasan wawasan Nusantara. Mana tadi kelompok 3? Coba angkat tangan. Oke, kelompok 3 tadi pertanyaannya yaitu kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Nah, di sini kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara itu berbeda. Di mana kedudukannya itu ada 2. Silakan diperhatikan kelompok 3 ya. Adanya ajaran yang menentukan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kedudukannya yaitu agar mengakui keragaman wilayah, suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Kemudian untuk fungsinya itu ada 4. Yang pertama, agar menumbuhkan kesadaran dan semangat kebangsaan. Yang kedua, mampu menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, mengembangkan masyarakat yang sejahtera. Kelompok 3, apakah sama dengan jawaban Bapak? Kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama. Oke, sekarang lanjut kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4, yaitu silakan tuliskan arti penting wawasan Nusantara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk arti penting wawasan Nusantara itu agar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan, kemudian menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, kemudian mendukung ketahanan nasional, dan juga relevan di era globalisasi dan era digitalisasi. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 1 agar semuanya, bukan kelompok saja ya, agar semua kelompok untuk dapat menyalin apa yang telah Bapak terangkan di depan. Silakan dipindahkan ke buku catatan terlebih dahulu. Semuanya bekerja. Ya, dicatat ke buku catatannya masing-masing.
Definisi yang ditulis itu hanya sampai kalimat untuk mencapai tujuan nasional saja. Sudah? Sudah? Sudah ya, lanjut. Nah, lanjut ke yang kedua, tujuan wawasan Nusantara. Ya, yang ditulis itu adalah yang paling bawahnya saja. Jadi, tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
Nah, kita semua kan? Ya, sekarang silakan perhatikan lagi ke depan. Ya, silakan perhatikan lagi ke depan. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini bagian mana yang Anda pahami dari materi tentang wawasan Nusantara? Ada arti penting, apa lagi? Ada tujuan, ada apa lagi? Apa yang Anda pahami? Definisi, kemudian tujuan dan landasan serta fungsi dan kedudukannya. Kemudian bagian mana yang paling mudah untuk Anda pahami dari kelompok 1? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 bagian mana yang paling mudah Anda pahami, Rafif? Bagian mana yang paling mudah dari kelompok 1 pahami? Dari tujuan. Yang paling sulit? Apanya? Betul. Definisi. Kelompok 2 bagian mana yang paling mudah dan paling sulit untuk Anda pahami? Definisi yang paling dan sulitnya itu? Kedudukan. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Itu ya, kelompok 3. Bagian mana yang paling mudah dan paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Mana kelompok 3? Kenapa diam aja? Sulit semua? Paling mudah? Fungsi paling sulit? Definisi. Oke, lanjut kelompok 4. Yang paling mudah itu tujuan wawasan Nusantara. Kalau yang arti penting. Berarti tujuan yang paling mudah, yang paling susah, arti penting. Oke. Sekarang semuanya ada bawa Al-Quran. Coba dicari Al-Qurannya itu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Ya, dalam Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Coba siapa yang mau membacakan surat ayatnya? Harga, silakan dibaca harga. Semuanya dengarkan. Ada buat harga? 13. 49. Servisnya. Baca harga. Semuanya coba dengarkan harga. Baca terlebih dahulu. Dengarkan surat harga. Kedengaran sampai belakang. Mana suara harga?
Artinya, lanjutkan Arga, coba yang ke depan artinya Arga. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu untuk bangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Nah, jadi mengenai wawasan Nusantara ini juga telah dibahas di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang dimana perbedaan suku, bangsa, dan budaya itu bukan kehendak kita pribadi, namun itu adalah kehendak Allah, sehingga kita semua harus memiliki sikap saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, bukan justru perbedaan menimbulkan konflik. Ini menjadi sebuah dasar penting bagi kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Nusantara itu penting untuk keutuhan bangsa, yang dimana menjaga keutuhan bangsa itu memerlukan adanya partisipasi. Tolong semuanya perhatian dulu ke depan. Nah, di mana persatuan itu memerlukan partisipasi dari seluruh warga negara, dan juga pelaksanaan wawasan Nusantara memerlukan kesadaran dalam menjaga persatuan, menghadapi tantangan global, serta mempraktikkan perilaku yang mendukung kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, pentingnya setiap warga negara memahami dan menghargai wawasan Nusantara berguna untuk mewujudkan cita-cita negara yang bersatu, berkeadilan, dan makmur. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang saya Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita semua mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.